Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya kali ini. Senang berjumpa dengan kalian semua di kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ar-Razak Syawaludin Marma, mahasiswa program studi S1 PJJ Akuntansi. Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya pada hari ini kepada yang terhormat Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro kelas AK 204. Dan tak lupa saya ucapkan salam kepada teman-teman dan para audiens yang menyaksikan video ini. Topik yang akan kita selami bersama adalah sebuah fenomena ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu inflasi. Kita akan membedahnya tidak hanya menggunakan definisi saja, tetapi hingga akar penyebabnya menggunakan kacamata analisis model agregat demand dan agregat supply atau ADAS. Pemaparan topik ini berkaitan dengan materi yang saya dapatkan pada pertemuan ke-11. Namun, saya akan berusaha menjelaskan dengan menyinggung topik pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-9 dan 10 agar lebih relevan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita samakan frekuensi dahulu. Perekonomian suatu negara, pada hakikatnya, itu tidak pernah berjalan di garis lurus yang mulus. Ia bergerak dalam sebuah siklus. Seperti pada grafik di atas ini, digambarkannya itu menurut saya sangat sempurna. Garis lurus yang menjadi sumbu tengah itu pertumbuhan rata-rata jangka panjang. Ini adalah arah ideal perekonomian kita nantinya yang didorong oleh kemajuan teknologi dan sumber daya. Namun, pada kenyataannya, ekonomi mengalami gelombang naik turun yang disebut fluktuasi atau siklus bisnis. Ada masa puncak atau peak-nya dan ada masa lembah atau nadirnya. Kunci untuk memahaminya adalah dengan membedakan dua horizon waktu. Dalam jangka panjang nih, harga-harga dianggap fleksibel dan bisa menyesuaikan diri. Namun, dalam jangka pendek, banyak harga yang bersifat kaku atau sticky. Contohnya, harga menu di restoran atau upah pekerja tidak bisa berubah setiap hari, bukan? Nah, kekakuan dalam harga tersebut itu kita klasifikasikan dalam horizon jangka pendek dan inilah yang membuat ekonomi menjadi sangat relevan untuk kita analisis pada kesempatan kali ini. Untuk menganalisis fluktuasi ini, kita akan berkenalan dengan dua aktor utama dalam panggung ekonomi makro, yaitu permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS. Pertama, mari kita lihat dari sisi pembeli, yaitu permintaan agregat. Kalau dalam lingkup negara nih, ini tuh total permintaan atas seluruh barang dan jasa dalam sebuah negara. Seperti pada gambar, kurvanya itu miring ke bawah, yang artinya secara logis, jika tingkat harga secara umum turun dari P1 ke P2, maka total permintaan akan meningkat nih dari Y1 ke Y2. Kemudian, kita beralih ke sisi produsen, yaitu penawaran agregat atau grafik yang sebelah sini. Ini adalah cerminan dari total kapasitas produksi suatu negara. Uniknya, kurva AS ini memiliki dua kepribadian. Dalam jangka pendek atau short run, kurvanya menanjak atau biasa istilahnya itu SRAS. Artinya, jika harga naik, produsen termotivasi untuk memproduksi lebih banyak. Namun, dalam jangka panjang atau long run, kurvanya ini tegak lurus atau LRAS. Ini mengartikan bahwa seberapapun tingginya harga, kapasitas produksi negara sudah mentok dan tidak bisa naik pada potensi maksimalnya. Lalu kapan sih kondisi ekonomi bisa dikatakan seimbang? Keseimbangan atau equilibrium tercapai pada titik di mana kurva permintaan agregat atau AD itu berpotongan dengan kurva penawaran agregat atau AS, seperti pada grafik di samping. Pada titik inilah jumlah total barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat itu pas, sama persis dengan jumlah total yang mampu diproduksi oleh seluruh perusahaan. Namun, keseimbangan ini tuh bisa goyah, tidak selamanya seperti ini. Ada yang namanya guncangan atau shock. Ini adalah faktor-faktor yang tidak terbuka untuk menggeser kurva AD atau AS seperti gambar yang di bawah. Seperti di mana kenaikan permintaan ini rise aggregate in demand menggeser equilibrium dari titik A ke B dalam jangka pendek dan pada akhirnya hanya mempengaruhi tingkat harga dalam jangka panjang di titik C.
Nah, setelah memahami fondasi dan titik keseimbangan, sekarang kita siap untuk masuk ke inti bahasan kita, yaitu inflasi. Apa sih itu inflasi? Mungkin kita semua pasti merasakan dampaknya ya. Kita memberikan ilustrasi dan saya mengambil sampel dari OJK yang sangat relevan. Di gambar itu tertulis harganya dulu tak sama begini. Dengan jumlah uang yang sama, 100.000 misalnya, daya beli kita dari tahun 2004 ke 2019 itu bisa menurun drastis. Mungkin secara definisi itu, inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus atau kontinu. Jadi ada dua kata kunci di sini. Umum berarti bukan hanya satu dua barang, dan kontinu berarti bukan hanya kenaikan sesaat. Fenomena inilah yang pada dasarnya menggerogoti nilai uang yang kita pegang hingga sekarang. Nah, lalu apa yang menyalakan api inflasi ini? Dengan model ADAS, kita bisa mengidentifikasi dua pemicu utamanya. Pemicu pertama adalah demand pull inflation seperti gambar di sebelah kiri. Ini terjadi karena tarikan permintaan. Bayangkan sebuah skenario di mana permintaan agregat melonjak, menggeser kurva dari AD1 ke AD2. Akibatnya, tingkat harga tertarik naik dari P1 ke P2. Istilah populernya ini terlalu banyak uang mengejar barang yang terlalu sedikit. Kemudian, pemicu kedua adalah kebalikannya, yaitu cost push inflation. Ini terjadi karena dorongan biaya. Bayangkan aja, biaya produksi dari seluruh negeri ini naik. Ini akan menggeser kurva penawaran agregat ke kiri dari AS1 ke AS2 seperti grafik di sebelah kanan. Meskipun permintaan tetap atau kurva AD tidak berubah, namun harga terpaksa naik dari P1 ke P2 hanya karena produsen harus menutupi biaya produksi yang semakin membengkak. Ini juga berarti output dari produksi dari nasional bisa menurun dari Y1 ke Y2, sebuah kondisi yang bisa mengarah ke stagflasi. Nah, untuk mempertajam analisis kita, mari kita terapkan pada sebuah studi kasus ya. Skenario-nya adalah sebagai berikut. Di negara A, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial tunai secara besar-besaran nih. Namun pada saat yang bersamaan, akibat konflik global, harga gandum impor yang menjadi bahan baku utama itu meroket tajam. Pertanyaannya nih teman-teman dan para audiens semua, bagaimana kita menganalisis dampak dari dua peristiwa ini? Nah, jawabannya, pertama-tama kita perlu identifikasi dulu nih guncangannya. Bantuan sosial tunai jelas merupakan guncangan permintaan positif, yang mana akan menggeser kurva AD ke kanan, atau seperti pada grafik yang sebelah kanan. Sementara itu, kenaikan harga gandum impor itu adalah guncangan penawaran negatif yang akan menggeser kurva SRAS ke sebelah kiri atau pada di grafik sebelah kiri. Nah, saya akan menunjukkan kedua guncangan ini tuh secara terpisah, seperti pada gambar ya. Tapi untuk melihat dampak sesungguhnya, mungkin kita harus membayangkan untuk menggabungkannya dalam satu analisis gambar grafik. Bayangkan aja, kurva AD bergeser ke kanan dan di saat yang sama, kurva SRAS itu bergeser ke kiri. Apa yang terjadi? Akan ada dua kekuatan yang sama-sama mendorong harga ke atas nih. Akibatnya, tingkat harga dipastikan akan melonjak tinggi, namun nasib output atau produksi nasional menjadi tidak menentu, bisa naik, bisa turun, tergantung guncangan mana yang lebih dominan. Skenario terburuk dari kondisi ini adalah stagflasi, di mana inflasi tinggi, namun pertumbuhan ekonomi itu tidak ada perubahan atau mandek total. Melihat dampak inflasi yang bisa sangat merugikan, tentu para pembuat kebijakan tidak tinggal diam. Ada dua teknik utama untuk meredam inflasi. Teknik pertama adalah kebijakan moneter atau monetary policy yang akan menjadi domainnya bank sentral. Kemudian yang kedua, itu kebijakan fiskal atau fiscal policy yang akan dieksekusi oleh pemerintah. Nah, kebijakan moneter atau monetary policy oleh bank sentral biasanya menggunakan cara yang paling efektif, yaitu menaikkan tingkat suku bunga acuan. Tujuannya adalah untuk mengerem jumlah uang beredar dan mendinginkan permintaan yang terlalu panas pada saat itu. Dan pada teknik kedua, kebijakan fiskal atau fiscal policy oleh pemerintah
Caranya itu bisa dengan menekan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Peran pemerintah ini tentu kita sudah rasakan akhir-akhir ini dengan bentuk efisiensi anggaran. Dan sedikit banyak ini merupakan upaya secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam inflasi yang sedang terjadi. Kedua langkah ini bertujuan sama, mengurangi permintaan agregat secara langsung. Nah, kita sampai di kesimpulan atau bagian akhir dari pemaparan saya. Izinkan saya untuk merangkum 3 poin esensial dari apa yang sudah saya sampaikan dan yang mana ketiga poin ini bisa menjadi intisari materi pembelajaran kali ini. Yang pertama, kondisi perekonomian secara alami itu berfluktuasi dan tidak secara garis lurus ya, dan dapat dianalisis dengan model ADAS yang membedakan antara jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, kita telah mengidentifikasi bahwa inflasi adalah kenaikan harga yang umum dan kontinu, yang dipicu oleh tarikan permintaan atau demand pull, dan dorongan biaya atau cost push. Dan yang ketiga, inflasi dapat dikendalikan melalui sinergi kebijakan moneter dari bank sentral dan kebijakan fiskal dari pemerintah. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah audiens luangkan untuk menonton video saya. Semoga materi yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya Muhammad Arzak Syawaludin Marma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.